Saudara, lahan pekarangan yang super sempit sekalipun bisa kita manfaatkan, tergantung bagaimana cara kita mengolah serta memanfaatkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Simbok saya. Selamat siang sobat, semoga kalian semua sehat walafiat dan senantiasa dalam berkah lindungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Kali ini kita akan membuka informasi tentang lombok rawit. Nah, tentunya tidak asing lagi lombok rawit atau cabai rawit yang kita tahu banyak sekali digemari oleh masyarakat karena warnanya hijau yang seperti daun. Kalaupun merah, dia merahnya juga cantik. Nah, kali ini Simbok saya ingin berbagi pengalaman tentang menanam cabai atau lombok rawit ini di pekarangan rumah yang super sempit. Namun dengan upaya sederhana serta sungguh-sungguh, upaya ini pun memetik hasil dan alhamdulillah bisa dinikmati lebih dari cukup untuk kebutuhan sendiri maupun kebutuhan lingkungan sekitar, alhamdulillah. Nah, pada sobat Simbok saya, apabila dirasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa like, share kepada kawan yang membutuhkan, dan subscribe. Selanjutnya, apa saja yang perlu dilakukan? Tetap ikuti terus ya videonya, ikuti terus bahasannya hanya di Simbok saya. Pertama, tentunya lahan. Kita buat lahan yang super sempit ini, kita buat bedengan, kita cangkul untuk mempersiapkan lahan tanam yang bagus. Saudara, lahan pekarangan yang super sempit sekalipun bisa kita manfaatkan, tergantung bagaimana cara kita mengolah serta memanfaatkannya. 3 hal pokok mutlak ini harus dimiliki atau harus ada, yaitu meliputi penyiapan lahan, memilih bibit yang baik, dan perawatan. Insya Allah 3 hal ini kita tentukan atau kita jalankan, maka lombok atau cabai rawit yang kita tanam akan menghasilkan hasil yang baik atau menghasilkan panen yang baik. Nah, penyiapan lahan meliputi penggemburan tanah maupun pembuatan bedeng, artinya membuat gundukan tanah lebih tinggi dibanding tanah sekitarnya. Hal ini bermanfaat, satu, untuk membuat lahan tanam menjadi lebih baik, kemudian juga nanti untuk memudahkan dalam perawatan, juga menghindarkan dari jemek. Nah, jadi dalam hal ini dalam penggemburan bisa mulai dari menggemburkan tanah, kemudian kita campurkan atau tambahkan dengan sekam hidup atau juga bekas bakaran dedaunan, abunya bisa kita campurkan ke sini untuk membuat tanah lebih gembur. Nah, selanjutnya tentang kemanfaatan ini tadi, dari penyiapan lahan juga akan menentukan keberhasilan tanaman cabai rawit ini. Jadi penyiapan lahan yang bagus akan menghasilkan tumbuh kembang yang bagus. Oke, jadi penyiapan lahan yang paling utama tadi dengan 3 manfaat. Jadi 1, untuk penyuburkan tanah, 2, untuk memudahkan perawatan, 3, untuk menghindari jemek. Nah, itu. Oke, selanjutnya setelah penyiapan lahan, maka kita masuk ke tahap keduanya, yaitu memilih bibit yang baik. Memilih bibit yang baik dapat kita
lakukan beberapa cara, baik itu membeli biji bibit itu di toko, jadi biji pabrikan atau dari pabrik, kemudian membeli bibit yang sudah tumbuh di toko-toko tanaman, atau menyiapkan bibit sendiri dari lombok yang kita beli, kemudian kita kupas, kita pisahkan bijinya, kita keringkan, kemudian kita semai sendiri. Nah, terserah kepada sobat simbok saya sendiri memilih yang mana. Namun pengalaman simbok saya, bibit yang terbaik adalah yang kita peroleh atau kita buat sendiri. Jadi memilih lombok yang bagus, lombok yang sehat, kemudian kita pisahkan bijinya, kita jemur. Setelah beberapa hari kering, barulah kita semai untuk membuat bibit. Biasanya semaian kita sendiri itu dalam 1 bulan sudah bagus sekali, dan kita lebih puas karena tahu perkembangan dari awal kita membibit. Kemudian perawatan juga akan lebih mudah kalau kita dari awal membibit. Nah, penyiapan bibit, kemudian perawatan meliputi banyak hal. Jadi menjaga tanaman lombok aman dari hama, kemudian aman dari gulma, juga memberikan pupuk atau nutrisi agar tanaman atau lombok atau cabai rawit yang kita tanam bisa maksimal pertumbuhannya, artinya tumbuh kembangnya maksimal. Bila tumbuh kembangnya maksimal, maka otomatis hama pun agak sulit untuk hinggap di tanaman cabai kita. Demikianlah sobat penyampaian kali ini. Apabila ada yang kurang berkenan, mohon maaf, dan apabila ada yang kurang jelas, silahkan tinggalkan di kolom komentar, maka akan segera kita balas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.